Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah hidupkan kita pada hari Sayyidul Ayyam, hari penghulu dari segala hari. Hari inilah hari yang terbaik yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal begitu banyak Allah izinkan pula sebab-sebab kematian hadir di tengah-tengah kita. Tetapi sampai saat ini masih Allah berikan nikmat umur yang panjang hadir pula kepada kita. Bermakna Allah masih memberikan kesempatan untuk kita untuk memperbaiki kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita Allah ciptakan hanya untuk berubudiyah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jika masih Allah berikan nafas yang panjang, maka bermakna Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk tetap berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bersalawat kepada Rasulullah adalah dengan tujuan agar kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Berselawat kepada Rasulullah adalah bertujuan karena Rasulullah mengatakan akan membalasnya 10 kali kebaikan. Bahkan nanti berselawat kepada Rasulullah akan Rasul balas dalam bentuk syafaatnya, di mana pada hari itu tidak ada yang dapat kita andalkan pertolongan kecuali pertolongan Allah dan juga pertolongan Rasul dalam bentuk syafaat. Hadirin sidang Jumat bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai khatib berwasiat kepada kita semua meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa wal khawfu minal jalil. Takwa ialah ketakutan kepada Allah yang Maha Mulia. Maka kita ramai yang ada di masjid ini, siapa yang paling mulia? Apakah orang yang paling tinggi jabatannya? Apakah orang yang paling banyak hartanya? Apakah orang yang paling sehat fisiknya? Apakah orang yang paling tampan parasnya? Yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, atqakum, yakni yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dengan langkah kakinya, kemudian goyangan tangannya, sujudnya, rukuknya semata-mata dia laksanakan karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dikategorikan Allah
inna akramakum, itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam tubuh manusia terdapat satu gumpal daging, di mana dalam daging ini ada sebagai sentra. Kalau satu daging ini baik, maka baik pula perbuatan mata, telinga, tangan, bahkan kaki, sampai perbuatan hati. Tetapi jika satu gumpal daging itu buruk, maka buruklah semua perbuatan. Apa yang segumpal daging itu? Itulah dia hati ataupun jantung. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, hadis muttafaqun alaih. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam jasad itu ada mudghah, satu gumpal daging. Idza saluhat jasad kullu. Kalau satu gumpal itu baik, maka baiklah segala perbuatan jasad seluruhnya. Idza fasada, akan tetapi kalau dia buruk satu gumpal daging tersebut, fasada jasad kullu, maka buruklah seluruh anggota tubuh perbuatan. Ala wahyal qalbu, maka ketahui itulah yang disebut dengan qalbu. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Apa itu qalbu? Qalbu yang bermakna berputar arah atau juga berubah-ubah. Maka jika qalbu itu diidentikan dengan hati yang kita kenal selama ini, atau juga ulama lain mendefinisikan dengan jantung, maka hati itu sifatnya senantiasa berubah-ubah. Kalau diidentikan dengan iman, jika iman itu bersandar dalam hati, maka iman seseorang dalam hati bisa saja berubah-ubah. Pada saat tertentu iman itu akan kuat, maka pada saat tertentu juga iman itu akan menurun. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Maka judul khutbah kita pada hari ini adalah bagaimana kita bisa menjaga hati. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah katakan, alladzi wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang tenang hatinya karena mengingat Allah, maka orang-orang yang beriman yang tenang hatinya disebabkan mengingat Allah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, maka ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah katakan, orang-orang yang beriman ketika dia berzikir. Apa itu zikir? Yakni mengucap dengan lidah dan mengingat dalam hati. Kalau orang berzikir mengucap dalam lidah tapi tidak disertai ingatan dalam hati, maka itu takwahnya seperti orang yang latah atau mengigau. Karena apa yang dia sebutkan tanpa dia sadari dalam hatinya. Jika seseorang menyebut dalam hati tetapi tidak menyebut dalam lidahnya, maka zikirnya itu tidak sempurna. Maka untuk kesempurnaan, ketika seseorang berzikir menyebutkan asma Allah, yakni dengan cara menyebut dengan lisan dan juga disertai ingatan di dalam hati. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman ketika lidahnya senantiasa kering disebabkan senantiasa melantunkan asma Allah, hatinya juga senantiasa di setiap detak jantungnya, di setiap detakan-detakannya dia sertai dengan asma Allah Subhanahu wa taala, maka bi dzikrillah tatma'innu qulubuhum, maka dengan berzikir, menyebut dengan lisan, mengingat dalam hati, akan memberikan efek ketenangan di dalam hati. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Maka berzikir, kalau kita lihat dalam Al-Quran, bukan hanya bermakna menyebut dengan lidah, bukan hanya sebatas menyebut asma Allah saja di dalam lidah,
Tetapi zikir juga bisa dimaknai dengan Al-Quran. Apa kata Allah dalam surah Al-Hijr? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, maka sesungguhnya kami pula yang menjaga Al-Quran. Kata Al-Quran dalam ayat ini disebutkan dengan kata dzikra, maka bermakna jika seseorang senantiasa melaksanakan sholat, maka jika seseorang senantiasa melantunkan Al-Quran, maka dia sama posisinya dengan orang yang berzikir. Maka orang yang berzikir akan senantiasa tenang hatinya. Maka membaca Al-Quran tidak akan bisa memberikan efek ketenangan, tidak akan bisa memberikan penjagaan dalam hati jika bacaan tersebut hanya terbatas di lisan tanpa ditadaburkan. Seperti yang dikatakan bahwa zikir itu definisinya adalah menyebut dengan lidah, mengenang di dalam hati. Maka jika seseorang membaca Al-Quran tanpa dia pahami dalam hatinya tentang makna-makna Al-Quran, maka sama saja nilai bacaannya hanya sebatas di lisan saja. Hadirin sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, selain menyebut asma Allah, berzikir juga bermakna membaca kandungan-kandungan Al-Quran. Hadirin sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran juga Allah katakan, aqimus sholata li dzikri, kerjakanlah sholat untuk mengingat aku. Maka salah satu cara untuk bisa menjaga hati adalah dengan menjaga waktu-waktu sholat. Kenapa? Dalam sholat kita senantiasa mengucapkan zikir, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat zikir, yakni kalimat-kalimat yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi sholat. Aqwalun wa af'alun muhtatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbir dan juga diakhiri dengan salam. Jika seseorang senantiasa menjaga waktu sholat 5 kali sehari semalam, kemudian dia lengkapi dengan sholat sunat rawatibnya, dia lengkapi dengan sholat sunat duha, tahajudnya, maka dia telah berusaha untuk menjaga hatinya. Kalau hati sudah terjaga, maka terjagalah penglihatan mata. Kalau hati sudah terjaga, terjagalah apa yang dilakukan oleh tangan. Kalau hati sudah terjaga, maka terjagalah apa yang dilangkahkan oleh kaki. Kalau hati sudah terjaga, maka terjagalah dari perbuatan-perbuatan kejahatan-kejahatan hati. Hadirin sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya zikir sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat 124. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada mengingatku, berzikir, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia hidup dalam keadaan sempit. Sempit hatinya, sempit pikirannya. Kenapa? Dimanapun dia berada, dia senantiasa lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Maka ketika dia dibangkitkan dalam keadaan buta, dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku di hari kiamat ini dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal pada dulu hidup aku di dunia aku mempunyai penglihatan. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Maka Allah berkata, ketika dulu kamu hidup di dunia, kami turunkan ayat-ayat Al-Quran kepada dirimu, fanasitaha, maka engkau melupakan tanda-tanda kebesaran Allah, maka engkau melupakan ayat-ayat Allah. Wa kadzalika yauma tunsa, maka pada hari ini pula aku yang akan melupakan dirimu.
Begitulah balasan bagi orang-orang yang tidak mau berzikir. Berzikir dengan makna mengingat asma Allah, berzikir bermakna membaca lantunan-lantunan Al-Quran dan memahami maknanya, berzikir dengan makna mengerjakan fardu sholat, berzikir dengan makna senantiasa mengisi hati dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pentingnya zikir sampai-sampai Allah juga berkata dalam surah Al-Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Kalau kamu selesai mengerjakan solat, solat adalah ibadah yang sangat utama. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, maka bertebaranlah ke muka bumi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya? Meskipun kita telah selesai melaksanakan sholat, jangan bersantai-santai, jangan bermalas-malasan. Walaupun kita baru saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi masih Allah katakan, "Fantashiru fil ardh", bertebaranlah ke muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia-karunia Allah yang begitu banyak yang Allah hamparkan di muka bumi, tetapi dengan syarat wadhkurullaha katsira, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Inilah yang menjadi krisis kita sekarang. Jika seorang pedagang ketika dia berdagang senantiasa ingat kepada Allah, tak akan curang dia dengan dagangannya, tak akan curang dia dalam kualitas dagangannya. Jika seorang dokter senantiasa ingat kepada Allah, takkan semudah itu dia memponis orang, mengcovidkan orang, membuat penyakit, memberikan obat yang tidak sesuai dengan kadarnya. Jika seorang karyawan senantiasa ingat kepada Allah, dia akan ingat tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan. Jika seorang guru senantiasa ingat kepada Allah, dia tidak akan pilih kasih dalam mengajar, dia tidak akan pelit dengan ilmunya, karena ilmu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang kepala keluarga senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan lupa mengingatkan anak perempuannya, istrinya keluar rumah tanpa menutup aurat. Maka zikir mengingat Allah itulah yang menjadi fondasi utama agar seseorang bisa menjaga hati. Kalau seseorang bisa menjaga hati, maka sholahal jasada kulluh, maka baiklah seluruh perbuatan, seluruh jasad. Barakallah li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.